Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Hardika, NPM 2129081003. Di sini saya mengerjakan tugas lab komputer dan statistik dari dosen pengampu Uswatun Hasanah. Di sini ke bawah. Di sini ada data tabulasi karakteristik responden dari makalah Suzy Reski Scania tahun 2017, di mana dalam data responden tersebut ada nomor, jenis kelamin, ke atas, umur, asal, suku, pendidikan, dan jenis dagangan. Di dalam kolom tersebut ada beberapa angka yang mana angka tersebut merupakan isi dari data responden. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari angka-angka yang ada di dalam kolom. Di sini ada jenis kelamin. Di kolom pertama ada jenis kelamin. 1 itu merupakan perempuan dan 2 itu merupakan simbol dari laki-laki. Lalu yang kedua itu ada dari umur, yang dimana 1 itu merupakan 30 sampai 40 tahun, 2 itu 41 sampai 50 tahun, 3 dan 4 dan seterusnya. Lalu yang ketiga, di kolom ketiga itu ada suku, yang dimana 1 itu merupakan Sumbar, 2 itu Tapsel, 3 itu Taput, dan seterusnya. Lalu di kolom keempat itu ada asal, yang dimana 1 itu merupakan Mandailing, 2 itu merupakan Batak, 3 merupakan Padang, dan seterusnya. Lalu yang ke kolom keempat itu merupakan pendidikan. Nomor 1 itu merupakan SD, 2 SLTP, dan 3 itu SLTA, dan seterusnya. Lalu di kolom kelima, yang terakhir, itu jenis dagangan. Satu itu merupakan daging atau ikan, 2 itu kelontong, 3 itu konveksi, dan seterusnya. Itulah maksud dari angka-angka yang ada di dalam kolom yang di atas. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS. Di bagian variable view, yang pertama itu ada name. Di bagian name itu kita tulis JK itu jenis kelamin, lalu umur, lalu pendidikan, lalu dagangan, asal, dan suku. Ini dari hasil data responden yang di Excel tadi. Lalu di label kita juga tulis sama seperti yang di name. Yang bagian value itu jadi karena udah siap, lalu saya akan mengasih tahu caranya. Kita ketik titik 3 yang paling ujung, lalu kita ketik 1, kita masukkan perempuan. Karena yang di bagian jenis kelamin tadi 1 itu merupakan perempuan, lalu 2 kita ketik di value, lalu di labelnya laki-laki, lalu kita add-kan, baru di OK-kan. Yang selanjutnya umur juga kayak seperti yang tadi, 1 30 sampai 41 tahun, 2 3 dan seterusnya. Kita pencet add lalu OK-kan. Begitu juga yang pendidikan, 1 SD, 2 SLTP, 3 SLTA, dan seterusnya.
Lalu yang selanjutnya dagangan. 1 daging, sayur, 2 kelontong, dan seterusnya. Setelah kita pencet, kita add lalu okekan. Begitu juga dengan asal dan suku. Lalu setelah semuanya ada diisi di value, maka kita akan mengisi yang bagian desimal. Yang awalnya berangka 2 atau 3, kita ubah menjadi 0 semua. Dan setelah udah semua 0, lalu kita buka bagian data view. Dan di bagian data view itu langsung tertera JK, jenis kelamin, umur, pendidikan, dagangan, suku, dan asal. Ini yang diisi di dalam kolom tersebut itu merupakan angka-angka yang dari Excel tadi, dari data responden yang tadi sudah saya tunjukkan. Angka-angkanya kita masukkan ke dalam ini semua. Lalu kita buka bagian analisis. Kita ketik, pencet, lalu kita pencet bagian deskriptif statistik, lalu pencet frekuensi. Maka akan muncul kotak seperti ini, isi dari data responden tersebut. Lalu kita pencet Ctrl A. Setelah Ctrl A, kita pencet tanda panah, maka dia akan berpindah ke sebelah kanan. Lalu kita pencet bagian statistik. Kita oke kan. Baru kita pencet mean dan medium sesuai dengan kebutuhan. Lalu juga kita pencet minimum dan maksimum. Kita centang bagian minimum dan maksimumnya. Setelah itu kita continue. Baru kita oke kan. Selanjutnya kita oke kan. Setelah oke, maka bagian statistik itu ada mean, medium, minimum, dan maksimum, yang mana tadi kita sudah pilih. Di sini ada bagian-bagian, dia akan keluar langsung hasil-hasilnya dari hasil statistiknya, yang dimana jenis kelamin, ada umur, pendidikan, dagangan, asal, dan suku. Nah, selanjutnya itu frekuensi tabel dari jenis kelamin, yang mana lebih dominan itu laki-laki atau lebih banyak laki-laki. Lalu yang selanjutnya umur, yang mana itu lebih banyak di umur 30, lebih dominan bagian 30 sampai 40 tahun. Baru selanjutnya bagian pendidikan. Pendidikan di sini lebih dominan SLTA, lebih banyak SLTA. Lalu yang bagian dagangan juga yang lebih dominan itu sayur atau buah. Dan selanjutnya bagian asal, yang paling dominan itu asal dari Sumbar. Lebih dominan dari Sumbar dan lebih sedikit dari bagian Tanjung Balai. Tanjung Balai lebih sedikit dibandingkan Sumbar. Lalu suku juga lebih dominan Padang, lebih banyak Padang. Sekianlah hasil dari pengerjaan SPSS saya guna untuk mengerjakan tugas lab komputer dan statistik. Di sini saya juga belajar. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.